mungkin bisa tambahin sedikit ya. Ada hal-hal yang mungkin rekan saya ini Pak Sandi untuk menambahkan. Ya, saya kenalkan ya. Selamat siang semua. Saya Andi ya. Jadi saya tambahkan dari rekan saya Pak Ali. Jadi kalau kita ikutin lihat data yang ada sampai Juni ini, untuk dapur yang terbangun itu rata-rata itu baru 356 dapur yang terbangun. Sedangkan kalau kita lihat industri dalam negeri kita dengan data yang tersaji tadi itu bisa menghasilkan sekitar 2.600 dapur per bulan. Artinya apa? Artinya cepetan bikin produksi food tray-nya per bulan 2.600 dapur itu. Jadi sekarang ini dapur yang sudah tersedia rata-rata per bulan 356. Datanya dari mana? Datanya dari per hari ini. Kalau kita bisa lihat di websitenya BGN itu ada 2.486 dapur. Jadi kalau kita bagi 7 bulan berarti rata-rata itu kan hanya 355 sekian. Jadi 356 dapur lah seperti itu. Jadi ada surplus produksi dan sangat banyak surplusnya. Jadi yang terserap itu baru 12% saja dari kapasitas produksi nasional kita, seperti itu. Nah, untuk dibebasnya impor yang akan dibuka tentunya sangat disayangkan ya, karena kita sendiri aja produksi dalam negeri udah surplus, kok ini mau dibuka impornya? Nah, itu yang satu. Yang kedua, standarisasi sekarang ini kan udah diatur di SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, SNI ini untuk barang impor apakah diikutin? Apakah diikutin pertanyaannya? Sekarang di luar sana ada yang kami temukan banyaknya food tray dengan kualitas SUS 304 yang aslinya setelah dilakukan cross check uji dengan spektrometer ya, itu banyak yang 201. Jadi perlu dicatat, 201 itu sebenarnya tidak layak. Kenapa saya tidak layak? Saya sampaikan tidak layak karena saya sendiri juga menguji bahan itu, dan ujinya pun sangat simple. Bapak Ibu di sini juga bisa menguji sendiri. Caranya seperti apa? Caranya kita siapkan food tray 2, 1201, 1304. Ambil cairan asam, kita teteskan. Itu tidak butuh lama. Butuh 5 detik aja. 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelihatan apa yang terjadi reaksinya. Rupanya itu SUS 201 dengan mangan tinggi. Mangannya kan rata-rata sekitar 9,6 ya. Sangat tinggi. Itu akan bereaksi kalau kena asam. Jadi hitam dia. Jadi kayak panci itu nggak dicuci pantatnya. Hitam semua gitu. Nah itu kan sebenarnya timbal yang sangat berbahaya. Ya kan? Kenapa kami melakukan pengujian secara ekstrem? Ya, karena kan sekarang ini kan waktu kita makan dari wadah 201 itu, efek jangka panjang kan kita nggak tahu. Sekarang tidak bereaksi, tapi jangka panjangnya seperti apa? Kalau kita lihat dari data kesehatan yang ada, bahwa mangan dalam tubuh kalau over tambah banyak kan nggak baik buat tubuh kita kan. Akibatnya nyerangnya kan ke syaraf ya, kalau nggak salah ya. Coba di Google. Aku sih googling syaraf aja, di Google aja. Jadi pengertian saya ya di situ, ya kan. Jadi nggak sehat untuk kesehatan. Makanya kalau bisa ya media ini bantu dorong agar SNI wajib ini segera disahkan gitu. Karena ini dampaknya ke anak-anak penerima manfaat. Jadi perlu diketahui bahwa untuk food tray ini kan bukannya buat wadah makan langsung disantap. Jadi ada prosesnya di situ. Namanya proses pemorsian. Kalau kita berhitung dari pemorsian sampai itu dibagikan itu kurang lebih waktunya tuh
4 jam. Jadi 4 jam itu makanan stay di wadah makan itu. Kalau wadah makannya tidak benar-benar baik, food grade yang bisa tahan asam atau zat lainnya, kan sangat berbahaya. Jadi logam berat, terjadi migrasi, tercampur oleh makanan. Tapi kalau untuk saat ini buktinya mana? Ya nggak bisa tahu buktinya karena kan jangka panjang kita bicara, ya kan? Yang saya sampaikan ini ya buktinya ya, saya bisa ngomong buktinya nggak bagusnya begini loh. Saya kasih cairan asam, kenapa jadi hitam? Kenapa yang 304 tidak jadi hitam? Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau pembuktian kesehatannya silakan tanyakan ke ahlinya seperti itu. Kalau saya kan orang awam, bukan dari kedokteran atau bahkan cuma saya sampaikan berdasarkan pengujian yang simpel aja. Seperti itu. Jadi lebih ke K3L-nya buat keselamatan penerima manfaat. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya dengan Riko dari PT Rizky Moro Rejo. Jadi kalau di kami ini adalah sebagai yang sudah membuat, sebetulnya harapannya adalah semoga ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Dengan adanya berjalannya sebetulnya food tray ini juga penyerapan tenaga kerja. Kami sebagai pabrik dapat merekrut juga sebetulnya tenaga yang mungkin ini menjadi gairah juga buat pabrikan. Terkhususnya kami mungkin berlokasi di Cikarang, Kerawang, yang saat ini memang juga sebagai produksi di sana. Awalnya kan ini sebetulnya dari Januari kita sudah mulai, trennya mulai naik. Tetapi karena banyak isu-isu di luar sana, terutama masalah impor ini, akhirnya setelah Lebaran kami berharapnya tadinya menggas, tahu-tahu melandai gitu. Artinya kan banyak spekulasi. Jadi kami berharap penuh kepada pemerintah, khususnya dari Pak Presiden dan Wakil Presiden, yaitu kan tadinya kan adanya lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan kerjaan, itu mungkin dari pekerjaan ini salah satunya adalah ya pekerjaan food tray ini juga gitu loh. Karena kan ini dari hulu ke hilirnya akan menjadi satu kesatuan gitu loh pelaksanaannya, dari mulai dapurnya, dari mulai pembuatan food tray-nya, dari mulai pembangunan fisiknya, bahkan mungkin dari bahan bakunya. UMKM yang mungkin menjual sayur mayurnya itu kan sangat terbantu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya ini potensi yang mungkin membangkitkan, dan juga termasuk penerimaan pajak yang sekarang ini kan sering kita mengalami defisit. Yang defisitnya kan karena banyak transaksi yang terjadi tidak memakai PPN kalau yang impor, dan mungkin kita nggak bisa menutup mata juga, dan itu pasti terjadi. Harapan kami sebagai asosiasi ini, mungkin kami salah satu yang mewakili juga dari PT Rizky juga berharap semoga asosiasi ini juga tetap asosiasi ini solid dan suara kami juga didengar oleh pemerintah. Dan kami juga butuh bantuan teman-teman wartawan supaya ini juga bisa didorong ke ya yang mungkin yang berkaitan dengan hubungan food tray ini juga. Ya itu aja harapan dari kami, ya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya Robert dari PT Bintang Matrix Indonesia, salah satu produsen food tray yang sebenarnya kalau kami itu Bintang Matrix Indonesia merupakan salah satu diversifikasi dari bidang usaha kami. Kami dari bidang otomotif, kebetulan ada kesempatan untuk project food tray ini, kami juga ikut meramaikan. Karena memang kami dari men-switch dari otomotif yang boleh dikatakan tingkat kesulitannya relatif lebih rumit, lebih kompleks, mendapatkan kesempatan untuk project food tray atau nampan MBG atau disebut ompreng ini relatif mudah sebenarnya. Jadi kami mendengar informasi yang diterima di BGN kok bahwa produsen nasional, produsen dalam negeri belum mampu membuat atau belum mampu memenuhi kebutuhan, bahkan bukan memenuhi, belum mampu membuat food tray. Itu kan sangat ironis.
food trade itu bukan sesuatu yang high teknologi atau medium teknologi, sangat simpel. Jadi boleh dikatakan relatif mudah, apalagi kami dari pemain otomotif. Nah, kemampuan kami sudah didata oleh Bapak Ketua kami, Ketua Asosiasi APMAKI, bahwa kalau kami dikumpulkan dari sekitar 25 yang hadir dari tadi pagi ya, itu terkumpul sekitar mampu tuh hampir 10 juta per bulan. Itu pun belum dalam kondisi digas secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang saja sudah mampu 10 juta per bulan. Jadi sangat disayangkan kalau ada keluar statement bahwa dalam negeri itu belum mampu. Nah, dan kami juga merasakan bahwa ya minta maaf nih di dalam kementerian yang terkait hal ini tuh kami merasa bahwa para produsen ini berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kehadiran atau pendampingan dari pihak kementerian terkait. Jadi kami ini jalan sendiri tanpa ada yang terkoordinasi, sehingga seolah-olah nampaknya bahwa produsen dalam negeri belum mampu atau tidak mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk proyek MBG ini. Kami harapkan dari pihak dengan ini teman-teman pers bisa nanti menyambungkan jadi narahubung kami ini ke pihak pemerintah. Semoga di highlight dan pada akhirnya kita jadi bisa menjadi tumpuan untuk pembuatan atau memenuhi kebutuhan food tray dalam negeri. Demikian, terima kasih. Oke, teman-teman media, saya menambahin dari rekan-rekan saya agar lebih sempurna ya. Tolong di garis bawahin, kita garis bawahin, tolong dicatat ya. Bahwa satu, produksi dalam negeri kami pastikan bisa memenuhi kebutuhan dapur Badan Gizi Nasional. Kedua, bahwa telah terjadi banyak yang penerima manfaat, tiba-tiba ada sakit perut macam-macam. Itu banyak akibat daripada food tray tadi. Kalau food tray tadi ditaruh seperti kata rekan saya tadi 3-4 jam baru distribusi, terjadi kontaminasi, itu bisa mengakibatkan sakit dan macam-macam. Nanti saya akan bagikan hasil tesnya food tray plat stainless steel 201 sama 304. Kemudian perlu diketahui oleh teman-teman, dengan adanya kami berinvestasi ini, harapan kami dari para pengusaha ini, pertama karena adalah ajakan daripada pemerintah bahwa kita berinvestasi dan lokal untuk kepentingan mendukung program nasional yaitu makan bergizi gratis. Pengusaha ini telah melakukannya, tetapi untuk itu kami berharap pemerintah bisa bekerja sama dengan kami, yaitu sebagai mitra pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Ekonomi, yaitu asosiasi. Kami selalu siap untuk duduk bersama untuk mencarikan solusi yang terbaik. Kedua, bahwa di dalam regulasi yang dijalankan ini, dengan di-opennya itu, maka tadi saya katakan tadi sangat beresiko untuk mematikan, baru tumbuh belum mekar udah mati. Ya, jadi itu perlu dicarikan solusi yang baik. Keduanya, apabila telah dibuka regulasi barang jadi yang diimpor, maka yang diuntungkan bukan pengusaha nasional, tetapi yang di sana itu. Ya, yang di sana itu modal mereka lebih murah dari kita, sampai kemarin kita bersaing, mereka masuk tidak bayar pajak, kita bayar pajak. Keduanya, kita berharap, tolong dicatat Pak ya, pemerintah dalam hal ini, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, termasuk juga pelaksananya Bea Cukai, untuk membuka untuk kepentingan industri dalam negeri, khususnya bahan baku, agar tidak harus memiliki izin persetujuan impor, yaitu PI. Kalau bisa itu dihapus. Itu lebih penting daripada barang jadi dimasuk diimportin, sedangkan kami ini pengusaha kesulitan untuk cari bahan baku.
bahan baku lokal masih mahal, terlalu mahal, karena ya kita tahu industri kita di sini kan cost-nya tinggi. Meskipun diambil dari Morowali bahan bakunya, masuk kemari ditipisin lagi, jadi harga jualnya tetap mahal. Sedangkan barang dari Morowali dikirim ke negara tetangga kita, yaitu dari sana kita impor lagi, ternyata masih bisa lebih murah, tetapi harus pula ada persetujuan impor, yaitu larangan terbatas bahan bakunya. Barangnya dari kita kok, barang dari kita Indonesia bahan baku dan dari zaman jadi keluar balik lagi, kenapa harus pakai persetujuan impor, kan gitu. Agar salah satu itu tolong teman-teman media ditampilkan, ditonjolkan itu, supaya industri dalam negeri kebutuhan dan bahan bakunya tidak putus, tidak kesulitan, sehingga kita bisa hidup.